Siapa yang belum masuk? Sudah siap ya, mulai ya. Ayo, siap. Vincent. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan persiapkan diri kalian ya untuk kita belajar hari ini IPS pertemuan ketiga. Ibu cek dulu untuk tampilan kalian di kamera. Coba lihat apa sudah menggunakan seragam semua. Kalau di rumah boleh melepas masker, nak. Nggak apa-apa. Kalau mau melepas masker boleh. Kemudian silakan di center posisi di kamera, tidak boleh off kameranya ya. Selama pembelajaran Ibu. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini, silakan dipimpin doa oleh ketua kelasnya. Before we start, let's pray together. Thank you. Greeting to the teacher. Good morning. Oke, good morning student. How are you today? Gimana kabarnya anak-anak hari ini? I'm fine. Iya. Oke, mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi yang baik ya di masa pandemi ini. Terus jaga protokol kesehatannya. Kalau tidak penting jangan keluar rumah ya nak ya. Sudah banyak teman-teman kalian yang terkena virus kali ini. Ada yang reaktif, ada yang isolasi di luar site dan sebagainya. Dari situ kalian harus bisa mengambil hikmahnya. Jadi harus hati-hati ketika kalian bergaul. Nah, untuk memulai pelajaran Ibu absen dulu ini. Kita harusnya 15 orang ya nak ya di sini. Ibu absen dulu. Keisa ada Keisa? Hadir Bu. Boleh di onin mic-nya sekalian tes mikrofon ya. Kemudian Abigail. Hadir Bu. Oke, berikutnya Viko Aditya. Hadir Bu. Oke, kemudian Sisilia. Sisilia ada? Hadir Bu. Oke, berikutnya Gema Galgani. Hadir Bu. Hana Rifda. Hadir Bu. Listia. Hadir Bu. Nurmaila. Hadir Bu. Iya, Dewa Ayu Putu Prameswari. Hadir Bu. Vincentius Dwi Ananta. Hadir Bu. Oke, siapa yang nggak hadir nih berarti nak? Sekar ya? Sekar, kemudian siapa lagi? Irdafa, masih isoman ya? Sekar isoman di luar ya nak ya? Nah, kemarin yang bareng Sekar, apalagi pernah bermain dengan Sekar ya, jangan kemana-mana dulu, tetap di rumah. Kalau belajar lewat daring aja ya. Kalaupun nanti ada diskusi kelompok, kalian jangan keluar rumah, pakai WA ataupun pakai telepon aja kalau mau berdiskusi, oke? Baik anak-anak, untuk kali ini Ibu akan menyampaikan materi potensi sumber daya yang ada di Indonesia. Nanti kalian bisa belajar potensi sumber daya alam di Indonesia itu apa saja yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan masyarakat ya, yang bisa dimanfaatkan terutama dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Di sini Ibu punya gambar.
Silakan diperhatikan, Nak. Ada gambar di sini punya. Sudah terlihat? PPT Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, ini ada gambar. Terlihat, Nak, gambarnya? Gambar apa ini? Halo? Halo, bisa mendengar suara Ibu? Ya, Bu. Iya, gambar apa ini? Penebangan hutan. Iya, penebangan hutan. Terus itu ada keterangannya loh, Nak, ya. Bisa kalian baca di situ gambar kerusakan hutan. Kemudian di sini Ibu ada kenapa hutan yang Ibu tampilkan di situ? Karena hutan adalah salah satu potensi yang dimiliki oleh Indonesia ya. Potensi utama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian Indonesia juga pernah mendapat julukan Zamrud Katulistiwa. Kenapa demikian? Ada yang tahu kenapa Indonesia dijuluki Zamrud Katulistiwa? Ada yang tahu? Siapa itu? Vincent. Silakan Vincent. Apa itu Zamrud Katulistiwa? Zamrud Katulistiwa julukan bagi negara kita Indonesia karena terletak di garis Katulistiwa dan memiliki pemandangan yang indah serta kekayaan alam yang banyak. Terima kasih, Bu. Oke, kira-kira seperti yang Vincent bilang. Jadi namanya Zamrud Katulistiwa, Zamrud itu kan hijau ya, Nak ya. Nah, itu julukan bagi negara kita yang terletak di garis Katulistiwa. Selain itu kita memiliki kekayaan alam yang banyak jenisnya. Terutama hutan ya di Indonesia itu banyak dijumpai ya. Nah, itu mengapa disebut dengan Zamrud Katulistiwa. Kemudian dengan gambar yang tadi yang Ibu tampilkan tadi, nah ini kerusakan hutan ya. Nah, ini ada yang bisa kenapa ini kok bisa terjadi kerusakan hutan seperti ini? Dan nanti apa dampaknya untuk kita? Ada yang bisa menjelaskan? Silahkan. Siapa itu? Hana, silakan Hana. Lihat gambarnya. Gambar tentang kerusakan hutan akibat penebangan hutan secara liar. Hal itu terjadi karena manusia ingin mengambil hasil hutan berupa kayu untuk dijadikan bahan pembuatan perabotan rumah tangga. Oke, benar sekali. Sederhana sekali jawabannya ya, Hana. Jadi itu gambar kerusakan hutan akibat dari pengambilan kayu ya, pengambilan kayu untuk membuat perabotan, kata si Hana. Bagus sekali, Nak, jawabannya. Mungkin ada yang lain selain Hana. Dayu, silakan apa Dayu jawabannya dari gambar ini? Hal itu bisa terjadi karena manusia dalam mengambil atau memanfaatkan hasil hutan berupa kayu semaunya sendiri tanpa memperhatikan kelestarian hutan dan alam sekitar. Akibatnya, hutan menjadi rusak, gundul, terjadi erosi atau banjir, punahnya habitat flora dan fauna, serta berkurangnya cadangan air dan sumber kehidupan. Terima kasih. Iya, bagus sekali Dayu jawabannya menambahkan Hana. Kalau tadi Hana bilangnya ini pemanfaatan hutan untuk perabotan rumah tangga, ini Dayu menambahkan ini akibat ulah manusia karena sembarangan semaunya sendiri mengambil kayu dari hutan tersebut. Nah, itu ya anak-anak. Kira-kira nanti kalaupun seperti yang disampaikan Dayu tadi bagus sekali pendapatnya, itu akan berakibat buruk bagi kita ya anak-anak. Seandainya hutan kita gundul, kemudian itu akan banyak dampaknya untuk kita. Kalau hutan gundul, pohon-pohon ditebangi secara liar ya, akan menjadikan erosi, kemudian banjir, dan manusia juga mendapatkan dampaknya. Baik. Oke, Nak. Itu nanti pengantar Ibu ya untuk potensi sumber daya alam Indonesia, hutan yang merupakan potensi sumber utama kita. Nah, untuk menambah semangat kayaknya pada loyo semua ini, kita yel-yel dulu, yel-yel kita seperti biasa. Silakan di onin semua mikrofonnya. Kita yel-yel dulu ya yang semangat. Bareng-bareng kompak ya. Ibu kasih aba-aba hitungan ketiga mulai ya. Halo? Ya, Bu. Oke.
1, 2, 3. SMP Yapindo, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. SMP Yapindo, pasti bisa. Istimewa. Oke. Gimana, Nak? Masih semangat ya? Masih, Bu. Oke, perhatikan ya anak-anak. Jadi ketika kalian mengikuti pelajaran Ibu, nanti penilaian itu sepanjang pelajaran Ibu ya. Ketika nanti kalian diskusi, kemudian presentasi, itu ada nilainya, Nak. Jadi jangan main-main dalam mengikuti pelajaran Ibu ya. Baik, Ibu lanjutkan. Sebelum materi kita hari ini, materi kemarin kita sudah belajar apa, Nak? Ada nggak kaitannya dengan materi kita hari ini? Masih ingat materi kemarin apa? Ya, silakan. Siapa itu? Gema ya? Ya, Gema. Materi sebelumnya tentang letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Kaitannya dengan materi hari ini yaitu dengan letak geografis Indonesia yang strategis dan menguntungkan dapat mempermudah dalam penyaluran barang yang merupakan potensi sumber daya alam Indonesia sehingga perekonomian meningkat. Oh ya, benar sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang letak geografis Indonesia. Nah, kemudian apa kaitannya dengan materi hari ini? Bagus sekali Gema tadi sudah mencoba mengkaitkan materi kita kemarin dengan hari ini bahwa letak geografis Indonesia itu nantinya akan berpengaruh dalam hal pendistribusian potensi sumber daya alam yang kita miliki terutama dalam bidang ekonomi ya Gema ya. Oke, bagus sekali ya Nak ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini ya Nak, coba perhatikan slide-nya. Jadi nanti ada video, Ibu punya video melalui kegiatan menonton video ya. Video tentang apa? Video keragaman sumber daya alam di Indonesia. Kemudian pemanfaatannya apa? Kalian dapat menganalisis pemanfaatan sumber daya alam serta hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Kemudian jenis, lokasi, persebaran, dan manfaatnya dengan penuh tanggung jawab, tidak main-main. Ingat ya Nak ya. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan melihat gambar, kalian peserta didik dapat menyimpulkan bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya alam dalam pemanfaatnya dalam bidang sosial, budaya, ekonomi. Ya, paling tidak kalian bisa menyimpulkan 3 dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks, nanti Ibu punya teks juga Nak, kalian bisa mempresentasikan dalam bentuk rekaman video. Nanti kalian buat rekaman video ya. Kemudian dipresentasikan tentang apa? Tentang keanekaragaman potensi sumber daya Indonesia, terutama nanti dalam bidang kemaritiman ya. Sumber daya potensi laut di Indonesia dan pemanfaatannya dalam bidang sosial, kemudian budaya, ekonomi dengan bahasa yang santun Nak ya. Jangan pakai bahasa sehari-hari. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian pembelajaran kita hari ini ya, kalian menyimak Ibu penjelasan Ibu tentang apa ya, sehingga kalian bisa menghargai dan melestarikan alam sekitar. Kemudian kegiatan pembelajaran yang kedua, kalian nanti mengamati gambar secara cermat sehingga bisa menganalisis isi gambar tersebut dengan benar. Kemudian nanti ada menonton video juga ya, kalian bisa menjelaskan isi video yang Ibu tampilkan itu dengan tepat apa isinya. Kemudian yang keempat, kegiatan yang keempat nanti kalian disuruh diskusi ya secara aktif, kemudian menyimpulkan materinya dengan baik. Kalau yang diam saja nanti ya nggak akan mendapat poin dari Ibu. Kemudian yang terakhir, nanti setelah diskusi, kegiatan terakhir kita presentasi. Presentasinya itu kalian silahkan menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang sopan, bahasa yang santun, tidak menggunakan bahasa daerah kalian sehari-hari ya. Itu untuk pembelajaran kita kali ini. Kemudian ada pretest, Nak. Oke, pretest Ibu bagikan dulu linknya ya.
Ibu bagikan dulu linknya di WA Group, silakan dicek, dilihat WA Grupnya, kemudian di kolom chat juga Ibu berikan. Sebentar. Silakan dibuka linknya di WA Group, kemudian link pretest ya, yang link pretest. Ibu berikan juga di kolom chat di sini. Kalian bisa lihat. Sudah diklik, Nak? Sudah bisa tampil? Ya, Bu. Soalnya ada berapa? Ada berapa soalnya, Dayu? Halo? Tampilannya seperti ini ya, Nak ya. Coba samakan dengan Ibu. Bentar, Ibu presentkan tampilan untuk pretest kalian. Nah, ini dia. Sama enggak? Sama tidak dengan tampilan Ibu? Sama, Bu. Oke, itu kalian isi identitasmu dengan benar, namamu siapa lengkap, nama lengkap, nggak boleh nama lain-lain. Kemudian kelasnya kamu kelas 7 apa, kemudian kamu klik next ya. Next itu nanti kalian akan melihat soal. Soalnya ada berapa, Dayu? Ada berapa? Halo? Halo, Vincent? Piko? Bisa mendengar Ibu? Gema? Ada 5 Hana? soal, Bu. Oh, ada 5 soal ya, benar. Silakan dikerjakan dulu ya, Nak ya. Kemudian nanti hasilnya akan langsung di drive Ibu. Nanti Ibu cek dulu. Sudah selesai belum? Belum? Sudah? Astagfirullah. Dikerjakan. Sudah? Ibu lanjutkan ya, untuk pretest nanti tetap Ibu tunggu hasilnya di drive Ibu nanti. Kemudian berikutnya ya, Nak ya, perhatikan kembali. Itu pretestnya kan tinggal klik aja, kamu pilih jawaban aja. Soalnya mudah. Nanti masih ada post test lagi yang harus kalian ikuti. Berikutnya lagi anak-anak. Lihat kembali PPT Ibu. Halo? Sudah tampil? Halo? Sudah, Bu. Oke. Ini ada video ya, Nak ya. Silakan diamati dulu videonya. Siapkan pena sama kertasnya ya. Nanti ditulis apa isi videonya. Ketika nanti Ibu tunjuk suruh menjelaskan videonya, kalian siap menjelaskan semuanya karena Ibu akan tunjuk secara acak. Silakan videonya. Selamat pagi. Dalam pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Potensi sumber daya alam dapat dilihat dalam beragam bentuk. Air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99%
9,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Sedangkan di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan untuk pertanian dan permukiman. Hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan terdapat di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia dan tidak ditemukan di tempat lain. Hutan yang paling banyak dijumpai di Indonesia adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan hutan berdaun lebar yang selalu hijau dan memiliki kerapatan yang tinggi. Manfaat hutan antara lain: 1. Sebagai penghasil kayu atau buah-buahan. 2. Sebagai tempat tinggal atau tempat hidup bagi flora dan fauna. 3. Hutan dapat menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai atau danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. 4. Hutan mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Dan terakhir, hutan sebagai paru-paru dunia, karena hutan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Potensi sumber daya tambang. Potensi sumber daya tambang kita melimpah karena hampir seluruh wilayah di Indonesia atau pulau di Indonesia memiliki sumber daya tambang. Sumber daya tambang di Indonesia tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Sumber daya tambang yang terdapat di Indonesia antara lain: 1. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang banyak dipakai untuk industri, transportasi, dan rumah tangga. Sedangkan daerah yang merupakan penghasil minyak bumi di Indonesia di Pulau Sumatera adalah Aceh, Riau, dan Sumatera Selatan. Sedangkan di Pulau Jawa ada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Di Pulau Kalimantan terdapat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Dan di Maluku di Pulau Seram dan Tenggara. Sedangkan di Pulau Papua ada di Lamono, Sorong, dan Babong. Dan rumah tangga. Cadangan batubara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun dilihat dari provinsinya merupakan yang ke-6 terbesar di dunia. Batu bara di Indonesia dapat dijumpai di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Sumber daya tambang yang ketiga adalah bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar. Kalimantan Barat, Singkawang. Memanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Lampung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Sumber daya tambang yang kelima adalah emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Tambang emas tersebar di Indonesia antara lain di Papua, Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi, sehingga Indonesia sangat kaya akan potensi lautnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Oke. Halo? Halo? Halo Bu. Halo Bu. Iya, Bu.
Itu melamun apa mencatat ya? Oke, Ibu stop dulu videonya ya sampai di situ. Coba Ibu pengen kalian mencatat apa dari isi video tersebut. Coba siapa yang mau menjelaskan apa isi video tersebut? Ada? Menyimak enggak tadi? Siapa itu? Listia? Ya, coba Listia, apa yang kamu amati dari video tadi? Yaitu pada video tersebut terdapat jenis sumber daya alam yaitu batu bara. Lokasi persebarannya di Kalimantan dan Sumatera. Pemanfaatannya sebagai pembangkit energi listrik, rumah tangga, atau keperluan industri. Yang kedua, jenis sumber daya alamnya ada minyak bumi. Lokasi persebarannya Sumawe, Fara, Nim Delta, Tarakan. Pemanfaatannya sebagai sumber energi utama untuk industri, transportasi, dan rumah tangga. Untuk yang ketiga, jenis sumber daya alamnya ada perikanan. Lokasi persebarannya di Laut Indonesia bagian barat dan timur. Pemanfaatannya sebagai memenuhi kebutuhan protein dan komoditas ekspor. Yang keempat, jenis sumber daya alamnya hutan, lokasi persebarannya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Menyimpan air, mencegah erosi, penghasil oksigen, dan sumber kehidupan. Untuk yang kelima atau terakhir, jenis sumber daya alam ada tanah vulkanik. Lokasi persebarannya di pegunungan Jawa, Sumatera, Bali, NTB atau Maluku. Pemanfaatannya sebagai lahan subur pertanian. Oke, terima kasih Listia. Jawabannya panjang benar catatannya ya. Bagus sekali Listia. Jadi seperti itu memperhatikan. Cuma suaranya Listia kurang bersemangat sepertinya ya. Yang lain silakan disemangatkan suaranya ya lebih keras lagi karena Ibu kadang tidak mendengar. Bagus ya jawaban dari Listia tentang video tadi bahwa potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia di video tadi itu ada dua nak ya. Ada berupa kekayaan alam dan kekayaan alam di laut ya, di darat maupun di laut. Tadi Listia menyebutkan yang ada di daratan ya Listia ya. Oke, mungkin ada lagi catatan lain lagi tentang video, pengamatan videonya. Ada? Oh, Abigail, silakan Abigail. Video tersebut berisi tentang bahan tambang yang dihasilkan di negara kita. Yang pertama ada emas. Dari daerah penghasilnya, yang pertama ada di Papua, Sumbawa, Nusa Tenggara Timur, Partabe, Sumatera Utara, Dompu, Nusa Tenggara Barat, dan Pongkor, Jawa Barat. Yang kedua ada mutiara. Daerah penghasilnya, Kepulauan Aru Seram, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Buleleng, Bali. Yang ketiga ada terumbu karang. Daerah penghasilnya, Taman Laut Bunaken, Sulawesi Utara, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Berau, Kalimantan Timur, Kepulauan Seribu, Jakarta, dan Karimun Jawa, Jawa Tengah. Oke, Abi, kok kamu suaranya kecil bener ya? Coba dites, Bi. Halo? Coba kamu dideketin di ininya, di handphonenya atau di laptopnya. Ya, tadi sedikit Ibu mendengar Abi menyebutkan tentang potensi sumber daya alam emas, kemudian terumbu karang juga ya Bi ya, yang ada di lautan ya, maritim ya. Oke, bagus sekali Abi jawabannya. Jadi nak beragam potensi sumber daya yang kita miliki ya, kita bisa memanfaatkan dalam berbagai bidang. Nak, perhatikan slide Ibu di sini. Nah, ini dia. Sebelum kita membahas yang jauh ya di luar wilayah kita, ternyata di lingkungan kita sendiri ya, Nak ya,
itu kita punya potensi sumber daya yang perlu kita kembangkan. Coba dilihat gambar itu, ada 2 gambar di situ. Gambar apa? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ini gambar di mana ya? Siapa? Halo, masih bisa mendengar Ibu? Halo? Masih, Bu. Oke, Vincent, ada Vincent? Ada Bu, ada. Ya, mungkin Vincent bisa tahu ini gambar di mana ini? Bisa menjelaskan mungkin. Bisa, Zen? Bisa Bu, bisa. Bisa. Apa coba? Kedua gambar itu menunjukkan potensi yang ada di wilayah tempat tinggal kita, area PT SIL, yaitu potensi perkebunan tebu. Ada pabriknya juga yang mengolah tebu menjadi gula. Makasih Bu. Betul sekali. Lah kamu kok nggak tahu ya, Nak? Ya ini kan lahan tebu kita tuh di depan situ. Terus ini pabrik kita ya. Nah ini potensi yang sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Ada perkebunan. Jadi wilayah kita kan dataran rendah ya, Nak ya. Jadi yang paling cocok untuk kita itu perkebunan. Nah, perkebunan apa di situ? Kita di perkebunan tebu, kemudian ada pabriknya juga sehingga tebunya sekalian diolah menjadi gula ya. Nah, ini contoh potensi yang ada di sekitar kita. Kemudian, Nak, perhatikan lagi di sini. Nah ini potensi sumber daya hutan tadi sudah Ibu awalkan di awal tadi ya, si Gema sudah menjelaskan. Kemudian ada lagi Abigail tadi juga menjabarkan tentang sumber daya hutan yang kita miliki ya. Di sini di video juga ada fungsi hutan dan sebagainya. Kalian bisa lihat sudah dicatat tadi di video bahwa fungsi hutan itu adalah menyimpan air, tempat hidup bagi flora dan fauna, mencegah terjadinya erosi, menghasilkan oksigen dan sumber bagi kehidupan masyarakat. Sehingga kalau misalkan hutan terjadi kerusakan seperti yang gambar di awal tadi ya, akan mempengaruhi ekosistemnya yang ada di dalam hutan maupun bagi kita sebagai manusianya. Kemudian ada lagi potensi sumber daya tambang di sini tadi sesuai dengan video ya, ada minyak bumi, batu bara, emas, bauksit, dan wilayah persebarannya tadi sudah disebutkan oleh Listia. Kemudian ada lagi yang kedua ya, Nak, potensi kita yang kita miliki yang kedua itu potensi yang ada di lautan. Maritim itu laut. Apa saja sih yang bisa kita ambil di lautan itu? Selain perikanan, ada namanya hutan mangrove. Hutan mangrove itu hutan untuk mencegah terjadinya erosi. Di sana tumbuh banyak sekali pohon mangrove. Akarnya itu bisa mencegah erosi di pantai atau di laut. Kemudian ada lagi terumbu karang. Kemudian garam. Bisa juga laut itu bisa untuk pariwisata, sarana transportasi, kemudian ada lagi rumput laut, mutiara, dan sebagainya. Itu juga merupakan potensi sumber daya kelautan yang ada di Indonesia. Nah ini contohnya nih, ini ikan, ini hutan mangrove. Nah kalau kalian ke pantai ya, yang pernah ke pantai, pernah melihat pohon seperti ini namanya pohon mangrove. Kemudian ada lagi terumbu karang, kemudian ada lagi ini garam. Terus ada lagi ya gambarnya di sini, ini untuk wisata, kemudian transportasi, mutiara, dan rumput laut. Nah, kemudian pemanfaatannya seperti apa, Nak? Pemanfaatannya itu terutama dalam bidang ekonomi itu sangat berperan. Bisa untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Selain itu, dalam bidang budaya itu dapat digunakan sebagai alat pembuat alat musik. Misalkan contoh kayu yang diambil dari hutan ya. Tadi seperti yang disebutkan oleh si Dayu. Kemudian dalam bidang ekonomi sumber daya alam baik di daratan maupun di lautan itu dapat dimanfaatkan untuk dalam kegiatan ekonomi atau perdagangan. Hasil hutan, kayu, kemudian hasil laut berupa mutiara dan sebagainya itu menjadi komoditas ekspor kita ke luar negeri. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang perlu kalian perhatikan, nah dalam memanfaatkan sumber daya tadi ya kita harus bisa menjaga kelestariannya, jangan semaunya sendiri sehingga mengakibatkan kerusakan seperti tadi. Caranya seperti apa? Caranya itu kalian ya mengadakan penghematan, kemudian ada lagi mendirikan cagar alam, kemudian ada suaka marga satwa ini untuk
fauna ya, untuk melestarikan fauna, sedangkan cagar alam ini untuk melestarikan floranya. Kemudian kamu kalau di rumah hal kecil yang harus kamu lakukan ketika sudah siang ya dimatikan lampu, nonton TV kalau sudah tidak ditonton ya dimatikan, hemat energi. Begitu anak-anak. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak? Kalau tidak, Ibu lanjutkan ini. Halo? Halo, masih mendengar Ibu? Masih, Bu. Masih, Bu. Oh ya. Oke. Berikutnya ya, Nak. Di sini kalian nanti Ibu bagi 2 kelompok, Nak. Ya. 2 kelompok untuk kalian berdiskusi. Nah, perhatikan di sini penilaian untuk diskusi dan presentasi. Untuk penilaian aktivitas diskusi yang sering bertanya, sering menjawab pertanyaan, kemudian sering memberikan tanggapan dari teman, itu nanti nilainya pasti lebih bagus daripada yang tidak. Dan untuk presentasi ya, di sini penilaian presentasi, selama presentasi nanti Ibu akan lihat video presentasi kalian itu seperti apa sudah sesuai, bahasanya bagus, kemudian yang tampil presentasi siapa, yang videonya Ibu tampilkan nanti siapa, itu pasti nanti mendapatkan poin lebih. Kemudian nanti ketika sudah selesai Ibu tayangkan video presentasi, yang menanggapi hasil presentasi temannya itu juga Ibu kasih nilai. Gitu ya, oke. Anak-anak silakan kalian di situ Ibu kasih link ya. Ibu kasih link untuk kalian ini berdiskusi ya. Linknya Ibu berikan di chat room di sini. Silakan kalian masuk ke ruang diskusi, kalian mulai berdiskusi ya. Kemudian link juga Ibu bagikan di WA group. Silakan Ibu buka dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini pembagiannya otomatis ya, Nak ya. Otomatis kalian terbagi dalam kelompok diskusi. Sebentar, Ibu persiapkan dulu room-nya. Oke, sudah siap. Ini link untuk diskusinya. Silakan mulai masuk, Nak. Ini link kelompok 1. Ibu kopikan di chat room dulu. Sudah ada yang masuk rupanya. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kelompok 1 sudah ada Hana. Kelompok 2 Abigail. Ayo yang belum masuk ke kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo, silakan masuk. Oke. Di grup ada, di chatroom ada ya, Nak ya, linknya ya. Yang belum masuk Nurmaila, ayo segera masuk. Ngomong. Ada deh. Iya. Speakernya, Nak. Kalau sudah masuk semua, boleh langsung mulai. Boleh langsung dimulai, Gema dan kawan-kawan. Abigail, silakan. Mikrofonnya di-on kan? Gimana, Bu? Boleh langsung dimulai, silakan. Iya, Teks itu tuh isinya tentang apa sih?
Potensi maritim apa? Itu tabelnya tentang apa sih? Tentang daerah yang berpotensi ikan di Indonesia. Mana aja? Lihatlah di peta itu. Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Potensi maritim Laut Timur, Samudra Hindia Selatan, Barat. Daerah Indonesia bagian mana yang banyak menghasilkan ikan? Gimana maksud sini? Bedanya apa ya? Bagian barat rata-rata memiliki kedalaman laut 5 meter. Ikan yang dihasilkan adalah ikan pelagis kecil. Bagian timur beda lagi. apa sih? Itu tuh. Lautnya bisa mencapai 4.000 meter. Ikannya yang dihasilkan di sana adalah cakalang dan tuna. Daerah penghasil ikan terbesar di mana? Potensi maritim apa? Kelompok Dayu kok belum mulai, Vincent? Yang link kedua kan? Kelompok Yang Dayu kamu kasih mana? kelompok 2. Kelompok 2 silakan lanjut. Kelompok 2? Coba dibatalin. Dibatalin masuk lagi. Rara, mulai yuk. Kelompok 1? Silakan dimulai kelompok 1 diskusinya. Bisa. Ayo jawab, weh. Apa sih isi teks itu? Tentang potensi kemaritiman di Indonesia. Potensi maritim apa? Potensi maritim apa? Potensi maritim apa? Potensi kelautan yang bisa dimanfaatkan di Indonesia untuk kehidupan ekonomi. Kan di Indonesia. Mana aja? Yang termasuk potensi bawah itu apa aja? Ikan. Ada ikan, selain ikan banyak deh kayaknya. Bahan tambang juga termasuk. Terus minyak bumi, seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, besi, timah, dan lain-lain. Daerah Indonesia bagian mana yang ikan? Daerah Indonesia Barat, Indonesia Timur juga. Bedanya apa ya? Kelompok 1, ayo semangat. Kelompok 2 sudah selesai? Ikan kan salah satu potensi penangkap bagi nelayan. Terus gimana cara ngelestariin ikan di Indonesia agar nggak habis? Ada namanya potensi lestari. Belajar lagi. Kedalaman lautnya bisa mencapai. Potensi lestari itu adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi. Hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan di Indonesia. Sudah selesai belum? Potensi lestari itu adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan. Udah. Jangan lupa buat videonya ya, video presentasinya. Ya, Bu. Sudah, kalau sudah boleh kembali ke main room, Nak. Kelompok 2 udah selesai? Udah, Oke. Bu. Ibu, ya, oke, Ibu tunggu di main room ya. Ini sedang di rumah.
Oke, saya masuk ke main room lagi. Kesha kok masih di ini? Masih di room kelompok? Oke, sudah semua masuk semua, Nak? Sudah, Bu. Oke, sudah selesai diskusinya ya, sudah buat video presentasinya. Coba Ibu cek, silakan dikirim ke WA tadi ya. Ibu cek di WA dulu, sudah ada yang ngirim apa belum? Bentar. Ada punya si Viko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan nama Ini punya Viko, kemudian ada lagi Abigail. Oke. Oke, baik, Nak. Semuanya sudah siap untuk presentasi bentuk video ya. Ini Ibu tampilkan punya si Viko ya. Silahkan nanti kalian siapkan pertanyaan untuk Viko atau ada yang mau menanggapi Viko atau Abigail nanti ya, silakan. Ingat penilaian tetap Ibu lakukan ya. Tadi diskusi sudah Ibu lakukan penilaian untuk kalian. Nah ini sekarang presentasi. Siapa yang aktif di presentasi bertanya, menanggapi ataupun menjelaskan pertanyaan dari temannya akan mendapatkan poin. Oke, Ibu presentkan video presentasi dari Viko dulu ya, Viko. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Viko Jelavi. Wah, ini punya Viko nih, suaranya gede bener nih. Tak kira bapak-bapak. Silakan diperhatikan, siapkan tanggapannya ya untuk presentasinya Viko. Bisa dilihat, Nak? Bisa, Bu. Enggak Viko ini? Enggak. Oke, siap ya. Silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Viko Jelavi. Saya akan mempresentasikan tentang potensi maritim di Indonesia. Potensi maritim adalah potensi sumber daya kelautan di Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai bidang kehidupan, terutama bidang ekonomi. Luas laut di Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah di Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut di Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut lain, sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, sudah? Itu Viko? Sudah melihat semua ya presentasi dari Viko? Kok Viko cepet-cepet bener? Ya, Bu. Udah. Gimana? Ada yang mau menanggapi presentasi Viko? Bagus sekali tadi, cuman ngomongnya cepet banget ya Viko ya. Silakan, ada yang mau menanggapi. Dapat poin ini dari Ibu. Ayo. Ada? Apa tidak mendengar tadi? Oh ya, Hana. Ayo coba Hana, tanggapi. Tanggapannya adalah dalam memanfaatkan potensi bawah laut Indonesia dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber dayanya. Jangan memanfaatkan cara berlebihan sehingga bisa merusak kelangsungan hidup sumber daya tersebut. Oh ya, Hana hanya menanggapi bahwa Viko tadi presentasinya tentang sumber daya alam laut ya, boleh dimanfaatkan dalam berbagai bidang, tetapi menurut Hana itu pemanfaatannya harus dengan tetap memperhatikan kelestariannya Viko ya. Nah untuk anak-anak yang lain ya, pesan dari Ibu ketika kalian memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kalian, itu kalian juga harus bisa
melestarikannya. Misalkan kalian dengan cara kalau hutan itu banyak yang benar, kalian bisa melakukan dengan penghijauan kalian. Kita banyak pohon di sekitar rumah kalian. Yang kalian suka menebangi pohon. Kemudian kalian juga menyayangi binatang. Kemudian kalian banyak ya yang akan kalian lakukan ketika kalian mencoba memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Yang pasti seperti yang Hana bilang tadi, jangan lupa tidak boleh merusak sumber daya alam yang kita miliki. Seperti itu ya. Oke, kemudian Ibu pengen satu lagi videonya Ibu tampilkan nih, punyanya si siapa tadi ya? Abigail ya. Abigail. Ya, sebentar. Abigail. Kita lihat punya Abigail, siap-siap. Yang mau bertanya boleh, menanggapi boleh seperti Hana tadi ya. Potensi kemaritiman Indonesia salah satunya perikanan. Daerah penghasil ikan di Indonesia yaitu Selat Malaka, Samudra Pasifik, Laut Sulawesi, Samudra Hindia bagian selatan dan bagian barat, Teluk Ternate, Laut Jawa, Laut Arafuru, Selat Makassar, dan Laut Cina Selatan. Sebaran potensi ikan terlihat perbedaannya secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Di Indonesia bagian barat, rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan tagis kecil. Kondisi agak berbeda terdapat di kawasan Indonesia bagian timur dengan rata-rata kedalaman 4.000 meter. Di kawasan Indonesia bagian timur, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga banyak yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakkan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Oke. Sudah melihat presentasinya video ya, video presentasinya Abigail, Nak? Sudah, Bu. Ibu pengen bertanya dulu sama Abigail, itu videonya bagus sekali. Buat sendiri apa dibuatkan? Buat sendiri, Bu. Pinter. Itu pakai aplikasi apa, Gail? Pakai aplikasi CapCut. Oh, CapCut. Ya, banyak sekali ya, Nak. Ya, boleh kalian gunakan berbagai macam aplikasi video biar tampilan videonya menarik. Viko juga boleh menggunakan aplikasi yang lain, misalkan apa yang banyak, KineMaster dan sebagainya, banyak ya, Nak ya. Sudah bagus untuk video presentasi kalian. Untuk Abigail, ada tidak yang ingin menanggapi Abigail? Tidak? Wah, nggak mau poin ini dari Ibu. Abigail itu mempresentasikan tentang apa tadi? Tentang sebaran potensi maritim ya, kalau nggak salah ya, sebaran potensi maritim di Indonesia. Oke, Indonesia bagian barat sama timur ya, Abigail ya? Ya. Oke, bagus sekali presentasinya, Nak. Baik, anak-anak, itu tadi ada diskusi, ada presentasi tentang potensi sumber daya alam kita. Nah, dari seluruh materi yang sudah Ibu sampaikan, sudah teman-teman kalian sampaikan juga, tanggapi, itu kalian ada nggak yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini apa? Ada yang bisa mencoba menyimpulkan? Dayu? Silakan Dayu. Kesimpulannya adalah potensi sumber daya Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu satu, sumber daya alam yang terdiri dari hutan dan barang tambang. Dua, sumber daya kemaritiman, yaitu sumber daya kelautan terdiri dari perikanan, terumbu karang, rumput laut, hutan mangrove, serta pariwisata dan transportasi. Terima kasih.
Baik, bagus sekali Dayu untuk kesimpulannya bahwa sumber daya alam di Indonesia itu ada dua ya Dayu ya. Ada berupa bahan tambang macam-macam ya, berupa bahan tambang, kemudian yang ada di laut juga ada, kemudian hutan dan sebagainya. Itu kesimpulan dari Dayu. Kemudian Nak, setelah tadi banyak sekali aktivitas yang kita jalankan ya di pembelajaran kali ini, jangan lupa kalian mengisi LKPD-nya ya, aktivitas 1 sampai itu petunjuk penggunaan LKPD-nya ada di LKPD, silakan dibaca dengan benar. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh japri ke Ibu atau boleh ditanyakan di WA Group untuk LKPD. Kemudian Ibu ingin bertanya sekali lagi kalian, apa yang sudah kalian dapatkan hari ini, Nak? Kemudian manfaatnya apa untuk kalian? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Siapa ini? Sisil. Ya, Sisil dulu, boleh. Sil, silakan Sil. Apa yang sudah didapat Sil? Tentang potensi sumber daya alam sekitar kita yang merupakan wilayah dataran rendah dengan potensi perkebunan tebu penghasil gula. Bu. Oke, bagus. Sisil dari tadi menyimak yang bagian potensi sumber daya alam yang ada di sekitar kita ya, ada potensi lahan tebu, kemudian menghasilkan gula. Oke, yang lain mungkin apa yang sudah didapat, Nak? Gema? Pembelajaran hari ini menarik karena kita bisa mengetahui bahwa kerusakan hutan di Indonesia diakibatkan oleh ulah manusia yang tidak memikirkan kelestarian sumber daya alam. Mereka hanya mengambil hasil hutan semaunya. Oke, kalau Gema beda lagi, yang lebih diperhatikan di situ kerusakan hutannya ya Gema. Jadi nanti ketika merupakan hutan itu kita lebih memperhatikan kelestariannya. Kemudian ada lagi, Nak? Ada? Tadi Rara kayaknya raise hand, nggak jadi Ra? Nggak jadi, Bu. Oh, nggak jadi. Oke, ya sudah. Baik, anak-anak, materi kita sudah selesai hari ini. Ibu ada post-test ya, kalau tadi ada pretest, ini ada post-test. Ini Gema sudah mengirimkan hasil pretest yang tadi. Nah, untuk post-test, linknya Ibu bagikan ke WA Group, coba cek dulu. Kemudian untuk di chatroom juga Ibu bagikan di sini. Post-test. Silakan buka linknya. Sudah, Nak? Iya, post-test dibuka dulu linknya. Seperti ini tampilannya sama seperti pretest tadi, Nak. Tapi iya, di situ tampilannya ini ya, Nak ya. Tulisannya post-test. Kalau tadi pretest, ini post-test. Google Drive. Sudah ketemu? Oke, silakan langsung dikerjakan. Bu, nge-lag Bu kalau buka Google. Oh gitu, ya udah nanti tetap Ibu tunggu ya Nak ya, batasnya sampai jam 12 hari ini ya, karena mau disetor ke yayasan ya semuanya ya. Untuk pretest dan post-test silakan nanti hasilnya Ibu cek, kalau belum ada nanti silakan yang belum dikirimkan, oke? Baik, berikutnya
untuk materi kita selesai hari ini. Kemudian untuk aktivitas berikutnya, untuk pertemuan berikutnya silahkan nanti dibaca lagi buklet Ibu ya. Besok itu Ibu bagikan buklet beserta RKPD-nya, bisa kalian pelajari dulu ya. Setelah itu kalian tugasnya adalah, kan itu materi berikutnya tentang dinamika penduduk Indonesia. Nah, coba kalian pergi ke Pak RT sebelah rumah kalian atau agak jauh tuh di Husing mana itu, Husing lama apa baru, silakan RT-nya masing-masing tanyakan sama Pak RT. Pak RT di sini jumlah kepala keluarganya berapa, kemudian jumlah penduduknya satu RT-nya berapa, kemudian agamanya apa saja, kemudian mata pencariannya apa saja. Kalau di sini pasti sama semua ya karyawan ya. Nah, coba cari data tersebut. 4 tadi ya, 4 pertanyaan. Kalian boleh wawancarai dalam bentuk video, Pak RT-nya diwawancara di video, atau boleh direkam aja boleh. Jelas tugasnya? Halo? Jelas, Bu. Oke, jelas, Bu. Baik. Itu ya tugasnya ya untuk berikutnya. Kemudian demikian ya Nak ya. Pelajaran kita hari ini kita tutup dengan doa. Silakan Vincent dipimpin doa penutupnya. Before we finish our study, let's pray together. Thank you. Greeting to the teacher. Good morning. Good morning. Morning, Bu. Good morning. Good morning, student. Tetap semangat belajar dari rumah ya, tetap semangat mengerjakan tugas kalian sampai jam 12 semua mata pelajaran. Setelah ini pelajaran Ibu ya, nanti siapa pelajaran siapa sama seperti Ibu, tetap semangat mengikutinya, jaga kesehatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.